Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Harisa dengan NPM 220605916 sebagai salah satu praktikan di Praktikum Keamanan Jaringan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan bagian praktis, di mana yang pertama kita diberikan arahan untuk untuk mencoba sebuah website, dua buah website Instagram atau Shodan.com itu untuk em, mengecek kamera online yang terdapat pada seluruh dunia. Nah, di sini tuh informasi yang bisa kita dapatkan dari website ini itu adalah eh, pilihan-pilihan dari kamera yang sedang online di seluruh dunia dengan hmm, kita bisa mencari sesuai dengan manufacturer atau country-nya atau place-nya atau city-nya dengan time zone-nya juga. Di sini contohnya saya mencari di sini tuh saya mencari di Jepang dan ada sebuah kamera di dalam gedung parkiran. Itu tampilannya seperti ini. Kemudian ada informasi dari kameranya itu seperti ini. eh Seperti yang tadi dibilang, kita bisa mencari menggunakan berdasarkan post populer atau manufaktur, atau maksudnya adalah jenis kameranya apa dan di mana negaranya, di mana tempatnya, kotanya di mana, serta time zone itu berapa. Kemudian tidak semua CCTV itu ada di website ini karena website ini hanya menampilkan kamera-kamera yang sedang online yang keamanannya itu tidak terkonfigurasi dengan baik seperti baru menggunakan masih menggunakan username dan password untuk kamera untuk akses kamera itu yang default ketika masih dibeli dari baru. Itu juga merupakan kesalahan dari perusahaannya juga karena tidak mengarahkan penggunanya itu pelanggannya itu untuk mengubah password atau username mereka untuk digunakan di kamera ini sehingga mudah diretas dan akhirnya dapat masuk ke dalam website ini. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat total 10 kamera pada website Instagram. Kamera-kamera online ini terletak pada jalan tol, biasanya ada di parkiran gedung, serta ada di rumah juga. Ini adalah 4 dari 10 contoh yang ada di website Instagram tersebut. Nah, kemudian ketika eh, kami diberikan arahan juga untuk mencari informasi penting pada sebuah eh, domain atau website menggunakan website webme. Di sini saya menggunakan contohnya website ime.engineering.ui.ac.id. Pada website bukan webme, maksudnya itu website site WUIS. Nah, di sini kita menggunakan site report.netcraft. Ketika kita cari untuk ime.engineering.ui.ac.id didapatkan informasi-informasi mengenai website ini seperti dari title-nya, site-nya, domainnya itu apa, network owner-nya itu siapa, name servernya, kemudian IP address-nya juga, IPv6-nya juga, em, hingga validity periodnya juga hanya sampai 2025 ternyata. Terus untuk protokol versionnya itu ini kemudian hmm, ya itu informasi-informasi yang ada ketika kita mencari website ini. Nah, kemudian di sini terangkum sesuai yang ditanyakan. Kemudian pada nomor 3 kita juga diarahkan untuk mencari informasi pribadi kita menggunakan website webme.com. Apakah ada yang klik? Untuk nama saya sendiri itu tidak ada, alhamdulillah. Ketika saya cari hanya ada eh, web-web atau informasi yang related dari nama saya hanya ada 4 ini, di mana ini merupakan nggak ada informasi yang penting ya. Maksudnya yang kritikal seperti password atau tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian nomor 4 itu mengenai Google Docs. Google Docs sendiri itu merupakan sebuah teknik pencarian menggunakan Google yang menerapkan adanya query atau operator pencarian untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik serta yang
biasanya itu tidak dapat tampil ketika kita menggunakan pencarian di Google dengan teknik biasa seperti kayak mencari apa itu Naruto atau mencari apa itu Shomai. Nah, ini kita menggunakan query atau operator. Contoh-contoh operatornya itu adalah entitle untuk mencari web page dengan title tertentu, kemudian URL dengan URL tertentu, kemudian site untuk mendapatkan domain tertentu sebagai hasilnya. Kemudian file type-nya, ada in-text, ada link, dan ada cache. Di mana cache ini cukup penting karena kita dapat mencari halaman web yang sudah tidak dapat diakses maksudnya saat ini, namun pernah bisa diakses dan kita bisa mengakses halaman tersebut pada waktu yang pernah diakses tersebut. Jadi kita mengakses cache-nya dari halaman tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang sudah tidak ada, yang sudah tidak dapat diakses saat ini. Kemudian dari related juga untuk mencari halaman web yang related dengan spesifik URL. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tambahan ada Google Hacking Database yang merupakan kompilasi atau kumpulan dari query-query operator yang digunakan dalam pencarian dengan teknik Google Dork. Nah, di sini tuh kita bisa mendapatkan banyak sekali kompilasi dari query atau operator Google Dork yang bisa kita gunakan sebagai inspirasi untuk ya mengetes bagaimana atau mencari langsung informasi penting yang perlu kita cari. Sebagai contoh, saya menggunakan query ini untuk mencari eh, file type PDF yang mengandung sudah ya mengandung indeks laporan keuangan pada tahun 2023 dari Supian. Jadi saya ingin mencari laporan keuangan yang related dengan nama Supian atau Supian Suri yang merupakan bakal calon wali kota Depok pada pilkada mendatang. Nah, ini dari setiap kita akan mendapatkan informasi dari setiap web page yang berdomain depok.go.id. Di sini bisa kita banyak sekali, ada 5 page total. Jadi kita coba buka. Ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 2022. Yang sudah saya lihat itu ditandatangani oleh Supian Suri sebagai sekretaris daerah Kota Depok. Yang isinya itu ya laporan pertanggungjawaban untuk anggaran APBD berarti. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.